Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah pasti bangkit membela umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, di zaman yang semakin modern ini, saudara, sepertinya kebenaran itu semakin tertindas. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan sepertinya semakin merajalela. Orang-orang benar malah terkadang kita lihat mereka semakin tertindas. Itu sebabnya semakin banyak orang yang tidak peduli kepada kebenaran, tidak peduli kepada kejujuran, tidak peduli kepada integritas karakter baik dan sebagainya. Mengapa, saudara? Karena sepertinya orang-orang jahat malah semakin makmur. Orang-orang yang tidak peduli akan kebenaran malah semakin berkuasa dan merajalela. Tetapi saudara, apakah Tuhan tinggal diam melihat semuanya itu? Mungkin saat ini saudara juga sedang ada dalam posisi yang merasa tertindas, merasa tertekan oleh karena ketidakbenaran, oleh karena ketidakadilan, oleh karena orang-orang yang hidup dalam kebejatan. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan tetap tinggal diam melihat semuanya itu? Kalau Tuhan tidak akan berbuat apa-apa, maka mari kita berbuat apa yang baik menurut pandangan kita, saudara. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Itu sebabnya apapun posisi dan kondisi saudara hari ini, saya rindu kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang sebenarnya akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, kita memahami pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan Dia kerjakan, dan kita tetap bersikap benar, bertindak benar, berbuat benar, mengambil keputusan yang benar saat kita melihat ketidakadilan di hadapan kita. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya mengekspos benar-benar secara objektif sesuai dengan apa yang Tuhan mau nyatakan melalui firman-Nya ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara,
Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi selamat kepada orang-orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud, di mana hal yang diungkapkan oleh Daud melalui Mazmurnya ini adalah adanya situasi orang-orang durhaka, orang-orang yang congkak, orang-orang yang fasik. Mereka hidup dalam kecongkakan mereka, mereka hidup dalam kefasikan mereka. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, mereka menindas orang-orang saleh, mereka menindas orang-orang benar, sampai Daud berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang-orang saleh telah habis. Itu ada di ayat 2, saudara. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Orang-orang fasik, orang-orang durhaka, orang-orang sombong telah menindas orang-orang benar. Orang-orang fasik hidup dalam kecongkakan mereka, kesombongan mereka, sampai mereka berkata, siapakah Tuhan atas kami? Itu mereka ungkapkan di ayat 5. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Artinya mereka tidak mengakui lagi bahwa ada otoritas di atas mereka. Bagi mereka bahwa semuanya ada dalam kuasa mereka, tidak ada Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu. Bagi mereka, mereka sendirilah Tuhan, mereka sendirilah yang berkuasa, sehingga sewenang-wenang mereka menindas orang-orang yang lemah. Sampai-sampai Daud berkata, sudah habis orang-orang saleh, sudah habis orang-orang setia, karena merajalelanya orang-orang fasik dan orang-orang congkak. Ketika Daud mengungkapkan itu, saudara, ketika Daud menggambarkan situasi itu, akhirnya Tuhan menyatakan apa yang dia lakukan, apa tindakannya, apa yang dia kerjakan. Kita akan belajar, saudara, apa yang Tuhan kerjakan. Apakah Tuhan tetap tinggal diam, ataukah dia akan menyatakan pembelaannya terhadap orang-orang benar yang hidup dalam kebenaran sekalipun tertindas.
Namun sebelum ke sana, saudara, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi hari ini. Adakah saudara sedang menghadapi satu kondisi di dalam kehidupan saudara? Saudara merasa berat, hidup ini berat. Saudara merasa ada dalam situasi yang begitu sulit. Dan ditambah lagi tindakan orang-orang yang membuat hidup saudara makin susah, makin berat, dan makin tertekan. Dalam kondisi seperti itu, saudara, hari ini saya rindu saudara benar-benar disadarkan oleh firman Tuhan. Saudara, satu kali saya mengalami situasi yang demikian. Pada saat saya ada dalam perintisan, saudara, pada waktu itu Tuhan menguji kami dengan satu masalah. Tuhan mau memproses kami dengan satu masalah yang besar, di mana istri saya sakit parah. Dan sakitnya begitu lama waktu itu. Dan kemudian, saudara, orang-orang di kampung di tempat saya merintis pelayanan, yang melihat keadaan istri saya, orang-orang tua yang melihat keadaan istri saya, mereka mulai memberi nasihat. Mungkin maksud mereka baik, saudara, tapi situasi itu membuat saya sangat tertekan. Di mana pada waktu itu mereka berkata, "Sudahlah, bawa istrimu ke dukun ini." Dan waktu itu saya jawab, saudara, kami pendeta. Kalau kami pun berdukun, siapa lagi di dunia ini yang tidak berdukun? Kami pendeta, lebih baik kami mati dalam kebenaran daripada kami berdukun. Kami memberitakan Allah kami berkuasa. Saya menjawab dengan baik dan lembut, saudara, yang isinya demikian. Tapi mereka tidak terima. Karena mereka menganggap mereka memberikan nasihat baik, mereka bermaksud baik. Mereka tidak terima dan akhirnya mereka marah. Dan mereka berpikir dan mengatakan saya sombong dan sebagainya. Dan mereka akhirnya memusuhi saya. Bayangkan, saudara, dalam kondisi saya ada dalam perintisan yang keadaannya begitu sulit. Dan istri saya sedang sakit parah, butuh biaya per bulannya sekitar hampir 2 juta. Karena masalah paru-parunya waktu itu, saudara. Kami harus berobat dan kemudian mengkonsumsi banyak vitamin dan sebagainya sekitar 2 juta lebih setiap bulan. Saya sedang ada di dalam perintisan dan itu terjadi sudah lama sekali, saudara, sekitar 15 tahun yang lalu. Bayangkan 15 tahun lalu kebutuhan sebesar itu yang harus saya tanggung dalam kondisi perintisan. Mungkin jemaat yang saya layani sekitar 12-15 orang, anak-anak sekolah, saudara. Kondisi itu begitu berat. Situasi perintisan sulit dan berat, ditambah lagi penyakit, dan ditambah lagi respon orang-orang yang berpikir mereka berniat baik. Dan akhirnya saya berespon demikian, padahal saya menjawab dengan tulus dan lembut, tetapi itu pun mereka membenci saya. Kondisi itu begitu sulit dan serba salah, saudara. Saya bingung, saya harus jujur, saya bingung dalam kondisi itu. Saya harus jujur, saya tidak punya jawaban. Secara logika, hanya tinggal satu, saudara. Ada satu keyakinan bahwa Allahku tidak akan tinggal diam melihat ini semua. Allahku adalah Allah yang hidup, yang akan bertindak melihat keadaanku yang tertindas dalam situasi perintisan, yang tertekan oleh karena masalah penyakit, dan yang tertekan oleh karena respon masyarakat. Begitu sulitnya, saudara. Tetapi saya percaya Allahku akan bertindak. Demikian juga, saudara, di dalam ayat ini. Itu yang mau diungkapkan oleh Daud. Dan hari ini saya rindu juga, saudara, merenungkan dalam kehidupan saudara sehari-hari, apapun kondisi saudara saat ini. Mari kita lihat, mari kita bersama belajar bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita lihat bersama, saudara, ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin,
Mungkin saat ini ada keluhan dari saudara, keadaan saudara, situasi saudara, kondisi saudara yang berat. Hatimu menjerit. Engkau mengeluh saat ini atas situasi, kondisi yang berat itu, atas beban yang berat yang menindih hidupmu. Keluhan itu sampai kepada Tuhan, saudara. Dan kemudian apa kata firman Tuhan? Masih ayat yang ke-6, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Ternyata Allah kita tidak tinggal diam, saudara. Ternyata Allah kita tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Dia tidak membiarkan kita memikul beban berat sendirian. Dia tidak membiarkan kita lemah dan tertindas sendirian. Dia tidak membiarkan kita ada dalam masalah persoalan berlarut-larut. Dia berkata, sekarang aku bangkit. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara firman Tuhan ini. Apapun situasi dan kondisi saudara dan saya hari ini, firman-Nya mari kita pegang bahwa sekarang dia bangkit. Dia tidak akan terus diam, saudara. Mungkin hari ini engkau tertindas, tidak usah engkau membalas. Mungkin hari ini engkau diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak benar. Tidak usah engkau membalas. Karena Tuhan sendiri akan bangkit. Dia berkata, sekarang aku bangkit. Dia membela kita, saudara. Dia bangkit membela saya, dia bangkit membela saudara. Ketika saat aku bingung, tidak mengerti, saat aku menghadapi situasi yang begitu berat pada masa itu, benar saudara, Allahku bangkit. Tuhanku bertindak. Tuhanku tidak tinggal diam. Dia membela aku. Dan singkat cerita, hari ini istriku tetap sehat-sehat dan diberkati Tuhan setelah 15 tahun kemudian. Allah bangkit. Dia tidak tinggal diam, saudara. Bahkan hari ini dia memberkati kami berlimpah. Dia memberkatiku ketika dalam kebingunganku, dalam kesusahanku, aku tetap bertahan hidup benar. Sekalipun aku melihat di depan mataku istriku sakit parah, aku tidak mau mencemarkan diri dengan perdukunan. Aku tetap menegaskan, aku hamba Tuhan, aku harus mengandalkan Tuhan. Dan ternyata pada akhirnya ketika tiba waktunya, Allahku bangkit. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya, saudara? Ketika dia melihat penindasan terhadap umat-umatnya, ketika dia melihat ketidakadilan, sehingga umat-umatnya mengeluh, tertindas dan menjerit, saudara. Dia berkata, aku bangkit. Dan apa yang dia lakukan? Masih ayat yang ke-6. Setelah dia berkata, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dan kemudian yang pertama yang dia lakukan, aku memberi selamat kepada orang yang menghauskannya. Adakah saudara yang haus dan rindu akan keselamatan? Baik keselamatan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dia membela kita, dia menyelamatkan kita terhadap tindasan, terhadap mara bahaya, terhadap malapetaka, maupun keselamatan kepada hidup kekal. Allah bangkit, saudara, dan menganugerahkan keselamatan bagi kita yang menghauskannya. Artinya hari ini dalam ketertindasan, mungkin banyak orang yang mungkin akan menyalahkan Tuhan dan berkata, di mana Tuhan yang katanya Allah yang penuh kasih? Di mana Tuhan yang katanya Allah mengasihi aku, mengasihi umatnya? Di mana? Tetapi hari ini firman-Nya menegaskan bahwa dia bangkit dan menyelamatkan bukan orang yang bersungut-sungut, bukan orang yang bermental lemah, tetapi dia bangkit dan menyelamatkan orang yang tetap haus akan keselamatan dari Tuhan. Sekalipun bingung, sekalipun tidak mengerti bagaimana nanti, sekalipun bingung dan tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, namun tetap mengharapkan dan haus akan keselamatan dari Tuhan. Saat aku dinasihatkan untuk berdukun, saudara, yang aku hauskan adalah keselamatan dari Tuhan bagi istriku.
Yang aku hauskan dan rindukan adalah mujizat dari Tuhan bagi istriku. Dan benar saja saudara, mujizat itu terjadi karena memang janji firman Tuhan, dia akan bangkit. Dia tidak akan tetap tinggal diam, dia bangkit untuk menyatakan pembelaannya, untuk menyatakan keselamatannya bagi orang yang tetap haus dan rindu pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah haus dan rindu akan pertolongan daripadanya. Mungkin sampai detik ini saudara belum melihat pertolongan itu. Dan saudara mungkin berkata, saya sudah begitu lama menantikan pertolongan dari Tuhan. Saudara, ada waktu Tuhan yang terbaik. Saya sudah mengalami dalam kehidupan ini, ada begitu banyak peristiwa di mana aku melihat benar bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Itu sebabnya nantikan saja terus pertolongan Tuhan saudara. Akan tiba waktunya Allah bangkit dan berkata, sekarang juga aku nyatakan keselamatan bagi umatku. Bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan malam hari ini, ada waktu, tiba waktunya dia akan bangkit dan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Dan dia berkata, sekarang aku menyelamatkan umatku. Puji Tuhan saudara. Seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa tertindas pun saudara, seberapa berat pun hidup saudara, seberapa tidak adil pun saudara diperlakukan, tetap nantikan pertolongan, tetap nantikan keselamatan dari Tuhan. Karena akan tiba waktunya, dia akan bangkit dan menyatakan pertolongan dan keselamatannya. Itu yang pertama yang akan Tuhan lakukan saudara, ketika dia bangkit untuk membela umatnya yang tertindas. Dan kemudian saudara, yang kedua, ayat yang ke-7, dia berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya. Puji Tuhan saudara. Hal kedua yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini, dalam dia membela umatnya, dalam dia bangkit untuk membela umatnya, yang akan dia kerjakan adalah menyatakan dan menepati janji-janjinya bagi kita. Saudara, dia berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Semakin diuji, semakin murni. Artinya apa saudara? Bahwa janji Tuhan itu murni dan pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi saudara. Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya bagi setiap saudara. Apapun dan bagaimanapun saudara situasi saudara saat ini, janjinya pasti akan digenapi. Janji pemulihan pasti akan digenapi. Saudara, ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang telah dipersiapkan bagi kita. Dan kalau kita tetap menantikan pertolongan Tuhan, tetap menantikan keselamatan dari Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, maka janji itu pasti akan digenapi saudara. Saudara, saya memberi satu cerita saudara. Ini hanya sebuah cerita, tapi mungkin akan memberi gambaran bagi kita. Satu kali ada seorang anak Tuhan. Dia mati sebentar, mengalami kematian sebentar. Dan kemudian dia dibawa oleh malaikat ke sorga. Dan sesampainya di sorga saudara, dia melihat di sorga itu ada begitu banyak kotak-kotak, seperti berangkas begitu. Dan di dalam berangkas emas itu saudara, tertulis nama setiap orang. Setiap berangkas itu ada nama yang tertulis di sana. Dan kemudian Allah membuka satu-satu berangkas itu. Dan ada berangkas itu yang kosong, ada berangkas itu yang masih terisi seperempat, ada berangkas itu yang masih terisi setengah,
Dan kemudian ada brankas itu yang masih penuh. Dan ketika tiba di brankas yang namanya tercatat di sana, dan brankas itu dibuka, ternyata brankas itu penuh semua. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa ada yang kosong dan kenapa ada yang penuh? Lalu kemudian malaikat Tuhan menjawab, brankasmu penuh kenapa? Karena ini semua sudah dipersiapkan bagimu, dan Allah peruntukkan itu semua bagimu, tapi engkau tidak menantikan supaya ini digenapi, sedangkan yang lain mereka nantikan supaya itu digenapi. Sedangkan engkau di dalam hidupmu tidak pernah engkau sabar menantikan janji-janji Tuhan yang sudah Dia persiapkan bagimu digenapi dan ditepati. Saudara, itu hanya sebuah cerita, tetapi mungkin menjadi gambaran bagi kita bahwa janji itu sudah dipersiapkan bagi kita. Dan kalau kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, sekalipun kita tertekan, sekalipun kita diperlakukan tidak adil, sekalipun begitu beratnya, tetapi kita tetap menantikan janji Tuhan digenapi, maka janji itu pasti digenapi, saudara. Pastikan tidak ada tersisa satupun janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Hiduplah menantikan pertolongannya, maka janji-janji itu pasti akan digenapi. Dia berkata janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan, engkau Tuhan akan menepatinya. Tuhan pasti akan menepatinya. Kalau janji itu tidak kita alami dalam hidup kita, bukan Allah tidak tepat janji, tapi kita sendiri yang tidak mau menerima janji itu. Sedangkan Tuhan sendiri, Dia pasti akan menepati janji-janjinya. Saudara, dalam perjalanan hidup saya melihat bahwa janji Tuhan yang digenapi itu lebih dari yang saya pikirkan. Janji Tuhan yang digenapi itu lebih daripada apa yang saya duga. Janji Tuhan yang digenapi itu lebih daripada apa yang saya harapkan di dalam kehidupan saya. Janjinya pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Dan ketika janji itu digenapi, saudara akan melihat dan terheran-heran. Saudara akan kaget karena itu lebih dari apa yang saudara harapkan dan pikirkan malah. Bagaimana supaya itu terjadi, saudara? Sekali lagi, hiduplah menantikan pertolongan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, seberat sesulit apapun itu. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang Dia lakukan untuk membela umatnya dalam ketertindasan. Ayat yang ke-8 bagian B dikatakan, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ada orang-orang fasik yang menindas, ada orang-orang congkak yang hidup dalam kecongkakan mereka, ada orang-orang yang jahat yang hidup dalam kejahatannya dan menindas orang-orang benar. Dan ada waktunya Tuhan akan bangkit, di mana Dia akan menjaga dan membela. Dia menjaga senantiasa anak-anaknya, umatnya yang tetap merindukan pertolongannya terhadap angkatan yang jahat, angkatan yang congkak dan fasik ini. Di akhir zaman ini semakin banyak orang yang hidup dalam kejahatan, tetapi Tuhan akan membela anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan pasti akan membela kita. Sekalipun sepertinya hari ini kita sepertinya begitu tertindas, begitu tertekan, saudara, diperlakukan tidak adil. Tetapi dengar saudara, saudara akan mengalami pembelaan Tuhan. Dia akan menyatakan pembelaannya atas umat-umatnya. Saya mengalami di dalam hidup saya, saudara, di mana pada masa lalu ada orang-orang yang menekan dan menindas. Tetapi hari ini aku melihat hidup mereka hancur berantakan. Padahal aku tidak berbuat apa-apa. Yang aku lakukan malah berdoa bagi mereka.
Tetapi pada faktanya akhirnya pembelaan Tuhan itu nyata bagi umat-umatnya yang tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun ditindas, sekalipun ditekan, tetap hidup dalam kebenaran, maka Tuhan pasti akan membela. Apapun keadaan saudara hari ini, harapkan pertolongan Tuhan dan tetap hidup dalam kebenarannya, maka Tuhan akan membela saudara. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini, di mana firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan. Tuhan tidak akan tetap tinggal diam melihat umat-umatnya yang tertindas, melihat umat-umatnya yang menderita. Di mana ayat 6 dikatakan di sana, oleh karena penindasan terhadap orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dia pasti akan bangkit membela umat-umatnya. Dia pasti akan bangkit menyatakan keadilannya. Di mana ketika dia bangkit membela umat-umatnya, dia menyatakan yang pertama keselamatan bagi mereka ketika mereka rindu keselamatan dari Tuhan. Yang kedua yang dia nyatakan adalah dia genapi janji-janjinya bagi mereka, di mana ada begitu besar dan dahsyat janji-janji Tuhan yang dipersiapkan bagi umatnya. Dan di mana ayat yang keempat yang akan dia lakukan ketika dia bangkit adalah dia akan membela, menjaga, melindungi umat-umatnya. Dan biarlah hari ini saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, Allah akan bangkit membela saudara. Dia akan menyatakan keselamatannya, dia akan menyatakan janji-janjinya, dan dia akan menyatakan perlindungannya dalam hidup saudara. Yang menjadi bagian kita hari ini saudara, apapun kondisi kita, setertekan apapun itu, sesulit apapun itu, tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, tetap berharap dia bangkit dan membela kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu kami telah belajar bahwa dalam kesulitan, ketertindasan, kesusahan, beban berat, persoalan dan sebagainya yang kami alami, Engkau tidak akan tetap tinggal diam, tetapi Engkau pasti akan bangkit membela kami. Engkau akan menyatakan keselamatan-Mu, Engkau akan menyatakan janji-janji-Mu, dan Engkau akan menyatakan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Kami akan tetap mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan,
Saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara,
Di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah
lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Biarlah keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anakmu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan, berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS, Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu, Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara.
saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.